Tanya ya Habib, ya Sayyid, kenapa kok pakai orang masjid? Iblis itu kok disuruh pakai orang masjid? Apa tidak bagus orang masjid? Mau cari kesalahan? Kata beliau tidak. Itu karena orang masjid pintar-pintar. Jadi menyerupai masjid karena orang jenius, orang masjid. Ini ada orang masjid datang sama baginda Rasul bertanya tentang Islam. Baginda Rasul katakan bahwa Islam itu syahadat, bahaya, semuanya akhirnya setelah diterangkan tentang rukun Islam. Kata orang di situ, ya Rasulullah, demi Allah tidak aku akan tambah, aku ambil yang wajib-wajib saja. Kata baginda Rasul, aflah yang sadaq. Kalau memang benar, ya beruntung. Nah, dikatakan bahwa sembahyang sunnah itu penutup yang robek dari wajib. Ini orang masjid yang banyak. Jadi orang masjid tak menambah, jadi yang 5 waktu saja. Jadi asal syar dari najid. Keburukan sumber malapetaka juga dari najid. Karena baginda Rasul juga menunjuknya begitu. Katakan dapat agar syaitan menggibal nahwi hada, akan keluar tanduk setan dari arah situ. Najid yang baginda Rasul tunjuk. Untuk tidak kesemudah tunjuk. Najid yang ditunjuk. Yang ditunjuk juga sekarang jadi istana raja arahnya. Lihat keluar juga tanduknya di situ. Kata baginda Rasul, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud, gunung yang cinta kepada kita, kita pun cinta kepada gunung Uhud. Kata Habib Umar, batu cinta sama baginda Rasul. Batu. Apa hati manusia? Pohon korma cinta sama baginda Rasul, gunung Uhud cinta sama baginda Rasul. Sering dijadikan contoh sama baginda Rasul. Gunung Uhud. Sering baginda Rasul naik ke atas gunung Uhud. Sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bergerak gunung Uhud. Mana? Tenangkan sama baginda Rasul. Tidakkah kau tahu hai gunung Uhud? Di atasmu ada Nabi dan 2 sahabatnya. Dia tenang. Kenapa bergerak ke atas gunung? Syiddat syauqi lil Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena kerinduannya sama baginda Rasul bergerak dulu. Jadi banyak sekali perumpamaan yang Allah baginda Rasul contohkan seperti ini. Orang yang mengantarkan, orang yang menyembahyangkan orang mati itu dapat birat. Birat itu apa? Pahalanya seberat gunung Uhud. Ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau pendek, kurus, jadi dikatakan betis dengan paha sama. Abdullah bin Mas'ud kalau lewat di depan sahabat yang lain terus bersikap kena pahanya kelihatan, ketawa semua sahabat. Malakum, kata baginda Rasul. Kenapa? Ada apa kalian ketawa? Kata sahabat, betis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah kecil sama dengan pahanya. Kalau wallahi, kata baginda Rasul, la sagai hadar rajul inda Allah yaumul qiyamah, inda Allah afgan min jannah. Demi Allah, 2 paha ini, paha yang kecil ini, nanti di hari kiamat di sisi Allah lebih berat daripada Jabal Uhud. Begitu baginda Rasul. Jadi orang yang mengantarkan jenazah, menyembahkan jenazah dapat 1 qirat.
Kalau sampai mengantarkan dan dikuburkan, dapat 2 qirat. Ini mengantarkan jenazah. Ada satu Badui, ketika melihat ada jenazah, dia bilang, bagus aku ikut sembahyangkan juga, karena aku dengar ini yang mati ulama besar. Dia ikuti sembahyangkan kubur. Kemudian setelah pulang, karena dia orang awam biasa, ada ulama yang juga jadi imam. Malam imamnya mimpi. Ulama yang besar itu tadi, ulama yang terkenal itu tadi, diampuni oleh Allah di mimpi. Katanya, kata yang mati datang sama imam, katanya, alhamdulillah, aku ini diampuni sama Allah gara-gara Badui. Ajib, Badui. Badui membayangkan dia yang oleh Allah. Bangun, heran nih imam, dia cari mana Badui, dicari. Katanya, oleh Badui, apa yang kau ucapkan atau kau kerjakan sehingga ulama itu diampuni oleh Allah? Katanya, tidak ada yang aku buat. Cuma ketika aku membayangkan dia, aku katakan, ya Allah, ini ulama besar yang mati. Sekarang dia, ya Allah, berjumpa dengan engkau. Kalau dia berjumpa denganku dan dia datang ke rumahku, aku potongkan dia kambing. Jadi seandainya namu, ini orang mati itu seperti menamu. Jadi dikatakan dalam riwayat bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu seperti tamu. Banyak teman-teman yang lain akan menyusul, mendatangi dia, bersilaturahmi. Tanya si fulan itu bagaimana, tetanggaku si fulan, dia sudah lama meninggal itu. Loh, tidak ketemu kalian? Tidak, oh berarti ada di tempat lain. Tidak ketemu. Kalau ketemu, oh iya ada. Kemarin dia datang main di sini, kita juga sempat ziarah. Jadi itu aja yang saya katakan, yang aku katakan, ya Allah, seandainya dia jadi tamuku, aku potongkan kambing untuk dia. Sekarang dia jadi tamu. Allah ampuni aku, dan Allah mengatakan, jangan ajari aku kedermawanan. Jangan berduit, Allah lebih dermawan lagi. Nah, sama dengan seseorang dikatakan mengajarkan kedermawanan sama Allah. Ada salah seorang ulama sufi, ada yang mengatakan Ibrahim bin Adham, ada yang mengatakan yang lain. Ada satu orang yang sedih, ditanya sama beliau, ada apa kau sedih? Katanya, saya ini ingin naik haji, tapi tidak mampu. Ada mampu menggiliran. Kata si sufi, begini aja, kerisauanmu itu berikan kepada aku. Sudah 20 kali naik haji, dan 20 ibadah hajiku aku berikan kepada aku. Gimana? Mau enggak? Kata dia, mau. Jadi kerisauan, kesedihanmu berikan kepadaku. 20 ibadah hajiku yang aku kerjakan, aku berikan kepadaku. Sudah, selamat. Jadi tukar. Ini tukar sumpah, itu tukar pahala. Jangan takut sumpah. Di dalam hadis dikatakan Allah akan bikin risau seorang hamba itu. Allah bikin dia sumpah supaya kembali kepada Allah, dan Allah suka mendengarkan doanya.
Kita sumpah ya kharijal haq ya kashifal gham. Kita cepat dihilangkan dari kesumpahan. Jadi ketika Salaman setuju untuk tukar-tukaran tadi, tukar pahala dengan tukar kesumpahan, malam dia bermimpi. Ada suara mengatakan, ya fulan, yang menukar ibadah hajinya ditukar dengan kesumpahan. Ya fulan, Allah telah tetapkan pada hari ibadah haji tahun ini dan untuk 20 tahun yang akan datang, semua pahala ibadah haji orang yang diterima, kau juga dapat pahala mereka lebih baik. Wa may yuridillahu khairan fasayudha'if. Allah lipat gandakan. Kalau dilipat gandakan, Allah dari lipat apa? Kalau kita tak boleh utang 10.000 bayar 20.000 lipat. Kalau Allah tak apa-apa. Memang Allah suka yang begitu. Jadi kata ulama, kalau kecil terus diterima, makanya ibadah itu kita dijadikan orang yang beribadah saja sudah cukup. Kata Habib Umar, dijadikan badan kita, pikiran kita, tangan kita untuk menyebut Allah sudah cukup. Apalagi sampai diterima, apalagi sampai dapat balasan. Ada tiga tingkatan. Jadi dijadikan orang ibadah, diterima ibadah kita, kemudian mendapatkan balasan. Ya. Jadi orang-orang yang berdakwah harus membekali dirinya dengan ilmu. Ilmu apa saja. Kalau dia mau terjun di ladang, harus ilmu berladang, tahu. Ilmu dakwah, ilmu dakwah tidak tahu. Harus dipelajari semuanya, sehingga kita menghasilkan yang baik karena punya ilmu. Karena orang yang tidak berilmu, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu diceritakan satu orang yang bodoh beribadah di atas gunung dalam gua. Guanya mungkin agak besar. Ditanya sama gurunya, mana si fulan? Katanya lagi ibadah di atas gunung. Berapa bulan? Berbulan-bulan tidak pulang. Apa yang dia kerjakan? Ada di atas. Kata ulama ini, coba kita lihat apa yang dikerjakan si bodoh itu di atas gunung. Dilihat di atas gunung dia ibadah. Tanya, apa yang kau kerjakan di sini? Katanya saya beribadah di sini, saya berzikir di sini, saya baca segala macam amalan. Terus, kau kan masih normal. Jika datang syahwat, apa yang kau kerjakan? Wah, saya tidak harus turun ke bawah, datang istri saya tidak perlu. Saya bawa keledai perempuan di sini. Sama keledai dia. Itu kata Imam Ali harus dibakar dua-duanya. Jadi karena kebodohan, berbahaya itu. Ini ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, kenapa engkau katakan kakimu berada di pundak para wali-wali Allah? Katanya, aku tidak mau begitu. Karena Allah kunci mulutku sehingga aku berbicara tanpa aku sadari, supaya orang-orang tahu di mana makamku. Begitu juga semua para wali itu tidak mau, karena sifat daripada wali itu al-khumul wa tawab. Tidak ada wali itu. Makanya beda antara nabi dan wali. Kalau wali, kalau nabi wajib ngaku. Makanya kan banyak yang ngaku nabi. Ngaku wali tidak boleh. Jadi kalau ngaku wali, ada wali tidak. Wali itu tersembunyi. Oleh karena itu katanya, mengenal wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Jadi mengenal Allah lebih gampang karena zat yang sempurna, harus selesai. Tapi kalau mengenal wali, tambah mirip kepada manusia, tambah sulit manusia mengenal. Wali dari mana? Ponakanku nih. Wali dari mana? Aku tiap hari melihat dia biasa. Ikam aja melihatnya dari jauh. Kamu karena tahu siapa dia, tidak bisa. Silau kalau terlalu dekat. Orang yang melihat dia wali yang dari jauh, dekat kan dah. Jadi wali itu ditutupi mana? Kalau ketemu sama orang, dia bilang siapa bilang, tidak.
Tidak seperti itu. Ada satu wali yang dikenal dia bisa berjalan di atas air. Kemudian ribut, orang membicarakan dia. Keesokan harinya dia ambil duduk di Jabe ini ada kolam gitu berisi air. Dia jatuhkan dirinya di situ. Ini wali jatuhkan diri. Yang biasa tukang adzan di masjid melihat dia. Jadi ketika tamunya sudah mulai ramai, katanya, apa betul Anda bisa jalan di atas air? Nah, tanya sana yang tukang adzan di masjid. Kau percaya tidak si fulan itu bisa jalan di atas air? Kata siapa? Tadi malam aku lihat dia jatuh dulu. Jadi itu tuh. Nah, cuma kalau kita tahu datang ke wali dengan niat yang baik, kata Habib Umar, kalau niat-niat yang baik kita datang kepada wali. Kalau wali itu kita undang walinya. Kalau kita wali-wali yang lain selain para ulama salaf dikatakan bahwa datang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, barang siapa yang mendatangi aku dengan niat baik, maka kebaikan yang dia dapat. Kalau dia berniat jahat, maka niat jahat itu yang akan dia dapat. Lain kepada para ulama salaf mutlak, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, "Waman atana qasidan nala sa'adata indama yalqana." Pasti berbahagia kalau ketemu mereka. Yang berniat buruk jadi bagus, apalagi niatnya bagus. Datang ke hal begitu mengadam niat macam-macam, ingin lihat kayak apa sih. Dapat yang buat yang jual-jual apa itu, jual kue, jual mainan, semuanya dapat. Satu orang, beberapa ulama, beberapa wali datang kepada Syekh Abu Bakar sakrat. Ada yang mengatakan Syekh Abu Bakar Adri. Datang sama Syekh Abu Bakar tadi. Katanya guru, ya Syekh, fulan itu wali yang di negara sana katanya sudah meninggal, di daerah sana itu meninggal. Gantinya siapa? Oh gantinya, ini ada di bawah tempat tidur saya. Rupanya ada pencuri kesiangan keluar. Karena tamunya datang sebelum subuh. Teman-teman Syekh Abu Bakar Al-Adni datang sebelum subuh, nanya ganti wali fulan yang mati itu gantinya mana? Kata Syekh Abu Bakar Al-Adni ada di tempat tidur. Pencuri. Kata Habib Umar, datang curi pulang menjadi wali. Karena memang sudah penggantinya. Dan wali tidak ada sekolahnya. Dari mana ada sekolahnya wali? Tidak ada sekolahnya. Makanya semua wali dilantik malam hari. Yang dilantik saya cuma wali kota. Jadi para wali itu semuanya sifatnya at-tawaddu wal khumul. Tidak ada yang menampakkan dirinya wali. Semuanya menutup-nutupi. Bukan mengaku, apalagi mengaku, tidak mengaku mereka. Apa yang mereka menutupi. Sehingga orang menyatakan sama aja seperti kita. Nabi aja dikatakan, "Mali hadar rasul yang sunnah fil aswaq yaquluna ta'am." Nabi kayak apa nih, makan keluar masuk pasar juga kayak kita. Oleh karena itu kita harus, kayaknya dikatanya, kenapa kewalian itu ditutupi oleh Allah? Katanya ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau sampai dibuka kewalian itu, kemudian kita tidak memiliki akhlak kepada beliau, maka kita akan celaka. Karena mereka wali-wali Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Sya'rani, "Ashqan nas man ruzika suhbat as-salihin walam yurzaq husnul adab." Dikasih kesempatan bertemu dengan orang-orang besar, tetapi tidak diberi kesempatan atau tidak diberikan adab berakhlak kepada mereka, karena kurang ajar kepada wali, langsung kepada Allah. Oleh karena itu, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Yang mengganggu wali berarti mengganggu Allah. Kata Habib Umar, kalau sudah mengganggu wali Allah, jangan harap bisa mati husnul khatimah.
Dari mana dia mendapatkan husnul khotimah kalau Allah sudah mengumumkan perang buat dia? Kata Habib Umar, ada kalanya si wali itu tadi memaafkan, tetapi Allah tidak memaafkan. Kenapa? Karena ghirah, karena kecemburuan Allah. Seperti kita jalan sama orang tua kita dicaci maki orang. Kata orang tua, kada usah ikam dengarkan panggilan. Iya, waktu ada orang tua kita bisa bersabar. Tapi ketika kita berjalan sendiri dan melihat orang itu lagi, mungkin kita akan, begitulah kira-kira Allah. Jadi tidak ada kadang si wali memaafkan, Allah tidak memaafkan. Kalau sudah si wali tidak memaafkan, ya hancur kita. Makanya untung ditutupi kewalian itu. Jadi berbaik sangka, katanya ketika Syekh Arsyad itu mendapatkan Lailatul Qadar, dia memohon kepada Allah anak cucunya jadi orang alim. Tapi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia minta kepada Allah untuk dia dan keturunannya shafa'ul qulub, bersih hati. Kalau sudah bersih hati, ada ulama ada benar. Tapi kalau bersih hati, pasti jadi orang benar. Jadi kewalian tidak ada sekolahnya, dan Allah memberikan kewalian itu kepada siapapun yang dia kehendaki, dan tidak ada wali yang bodoh. Tidak ada. Lam yattakhidillahu waliyan jahilan law ittakhadahu la'allamahu. Oleh karena itu ada seseorang yang berjalan dengan muridnya, masuk keluar kampung, seorang wali dengan muridnya. Masuk ke sebuah kampung, yang di kampung itu tidak pernah ada kebaikan sama sekali. Di kampung itu kemaksiatan segala macam, terutama suka musik, main gitar, main gendang segala macam. Si wali ini lewat, dia sambil pakai tongkat dari bambu. Dia bilang sama santri, dia bawa murid saja. Si wali ini bawa murid. Katanya, tolong kau panggil tukang gendang itu. Dipanggil tukang gendang itu, lagi main, di pentas dipanggil, datang. Katanya, sini kita ikut jalan mereka ini ke arah laut. Terus si wali tadi memukulkan bambu itu sampai hancur. Bambu itu dipukulkan sama tukang gendang sampai hancur bambu. Kemudian diajarkan berwudu, diajarkan segala macam obat berapa berwudu, kemudian salat. Sudah salat, sudah jadi imam. Tukang gendang jadi imam. Si wali makmum sama murid. Sudah selesai makmum, kemudian si wali mengatakan, silahkan suruh jalan, jangan ke arah laut, jangan di atas air. Kata muridnya, maaf tuan guru, ini sudah lawas sama pian. Ini baru aja ketemu, dipanggil, pian pukul, jadi imam pulang. Nah itu jalan di sana, di Spanyol. Nah ulun itu bilang, mau jadi wali. Sama dengan satu orang datang sama Imam Abi Yazid Al-Bustami, katanya, guru, saya pilih jadi wali. Kata Imam Abi Yazid Al-Bustami, bersin kok sekarang, bersin. Bisa? Nggak bisa bersin, begini-gini, masih ada usaha juga. Berarti harus berusaha. Jadi sesudah dibuka, katanya, kau tahu gak, kata gurunya, aku ini hanya menjalankan tugas saja. Kenapa aku panggil si tukang gendang itu tadi? Karena si tukang gendang itu Allah pastikan dia menggantikan kedudukan wali di tempat fulan sana yang sudah meninggal, itu gantinya tukang gendang. Oleh karena itu kita berbaik sangka pada siapapun juga. Aku ini siapa tahu. Makanya wali itu ada wali yang permanen, ada wali yang permanen itu yang memang wali. Sekarang wali, besok wali. Tapi yang tidak permanen yang sebagai isya berjamaah ini. Man shalla isya fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Barang siapa yang bersembahyang isya berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah sampai subuh. Jadi wali, tapi tidak permanen. Selama
selama tidak riba, selama tidak ganggu orang, selama tidak ngafirkan orang. Ini dengar azan loncat, dan keluar loncat dari masjid, keluar orang kafir semua. Yang Islam cuma dia, ya sama aja. Keluar juga dari wali yang tidak permanen, nah, wali sama sekali. Kenapa dikatakan mereka ulama-ulama salaf mengatakan orang-orang yang tidak berjalan di tarekat para ulama-ulama terdahulu atau tidak mengikuti para ulama-ulama salaf, atau kalau ada Sayyid atau Bani Alawi yang tidak mengikuti jalur datuknya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak dianggap apapun, tidak ada apa-apanya walaupun ilmu mereka sampai ke langit dan ajaran yang mereka yakini itu benar namanya, masih tidak dianggap apa-apa, malah dianggap tidak memiliki apa-apa dan tidak akan sampai ke langit karena mereka dikategorikan durhaka kepada abah dan leluhurnya. Kalau sudah orang durhaka, dari mana bisa pintu langit terbuka buat dia? Kalau sudah durhaka, tidak bisa. Nah, kita juga jangan sampai durhaka pada jalan para leluhur kita. Baginda Rasul katakan sudah pasti tersesat kalau tidak pegang Quran dan Ahlul Bait.